Selamat siang, nama saya Agustiani Amelia Tudobo, NIM saya 17090100042. Saya akan menjelaskan tugas Kesmafet saya dengan topik kesiagaan darurat, pemberantasan wabah zoonosis, dan partisipasi masyarakat. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa itu kesiagaan darurat, penanggulangan zoonosis, dan siapa yang menyusun pedoman kesiagaan darurat. Perlu diketahui bahwa kesiagaan darurat penanggulangan zoonosis merupakan kegiatan penyusunan kebijakan, sistem, rencana, pedoman dan prosedur, serta identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengelola respons yang efektif dan tepat waktu untuk menangani keadaan darurat penyakit hewan. Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sendiri merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan zoonosis prioritas, manajemen risiko, kesiagaan darurat, pemberantasan zoonosis, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan hewan. Pedoman kesiagaan darurat disusun oleh Menteri bersama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, konservasi sumber daya alam hayati, kelautan dan perikanan, serta institusi terkait. Pertanyaan yang kedua, pada pedoman kesiagaan darurat, apa yang dimaksud dengan disosialisasikan dan disimulasikan? Yang dimaksud dengan disosialisasikan yaitu pedoman kesiagaan darurat ditetapkan dengan peraturan menteri. Pedoman yang ditetapkan disosialisasikan dan disimulasikan oleh menteri kepada pemangku kepentingan. Sedangkan yang dimaksud dengan disimulasikan adalah menguji cobakan tindakan respon cepat apabila terjadi wabah yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya. Pemangku kepentingan dalam ketentuan ini antara lain otoritas veteriner di provinsi dan kabupaten atau kota, kementerian, lembaga pemerintahan non-kementerian, perguruan tinggi, asosiasi peternak, asosiasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan hewan. Pertanyaan ketiga, mengapa pedoman kesiagaan darurat perlu dievaluasi? Pedoman kesiagaan darurat perlu dievaluasi karena pedoman kesiagaan darurat yang telah ditetapkan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan efektivitas dan dipahaminya pedoman kesiagaan darurat. Pertanyaan keempat, pernyataan dan penanggulangan wabah zoonosis dilakukan oleh siapa? Pernyataan wabah zoonosis dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat. Pertanyaan yang kelima, pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner. Siapakah pihak otoritas veteriner? Jelaskan syarat dan wewenang seorang otoritas veteriner. Pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner di kementerian, provinsi, dan kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. Syarat dan wewenang seorang otoritas veteriner yaitu otoritas veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan. Otoritas veteriner terdiri atas yang pertama yaitu Otoritas Veteriner Nasional. Otoritas Veteriner Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan nasional. Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 siap sebagai berikut. Yang pertama, telah ditetapkan oleh menteri sebagai dokter hewan berwenang. Yang kedua, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan karantina hewan. Yang ketiga, menduduki jabatan paling rendah pimpinan tinggi pratama di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan karantina hewan. Yang kedua, yaitu otoritas veteriner kementerian. Syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 sebagai berikut. Yang pertama, telah ditetapkan oleh menteri sebagai dokter hewan berwenang. Yang kedua, menduduki jabatan paling rendah pimpinan tinggi pertama yang membidangi
kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, karantina hewan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan. Yang ketiga, otoritas veteriner provinsi. Otoritas veteriner provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan di wilayah provinsi. Syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 sebagai berikut. Yang pertama, telah ditetapkan oleh gubernur sebagai dokter hewan berwenang. Yang kedua, menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi suburusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Yang berikutnya yaitu otoritas veteriner kabupaten atau kota. Otoritas veteriner kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf D berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di wilayah kabupaten atau kota. Syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 sebagai berikut. Yang pertama, telah ditetapkan oleh bupati atau wali kota sebagai dokter hewan berwenang. Yang kedua, menduduki jabatan paling rendah pengawas dan membidangi suburusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Pertanyaan yang keenam, bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, satwa liar, dan hewan keperluan khusus? Penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, pemberantasannya dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa liar, pemberantasannya dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Selanjutnya, penanggulangan zoonosis yang bersumber dari hewan keperluan khusus, pemberantasannya dilakukan dengan berkoordinasi dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan contoh-contoh konkret bentuk partisipasi masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis. Contohnya seperti yang pertama, setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya. Yang kedua, setiap orang yang mengetahui kejadian kasus zoonosis pada hewan dan atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan atau desa atau nama lain kecamatan, otoritas veteriner, dan atau otoritas kesehatan setempat. Pertanyaan yang kedelapan, bagaimana pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis? Pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota membentuk kadar pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Sekian presentasi saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.